Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Mezerli dari Prodi MIK tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi saya, yaitu sumber daya di unit reka medis dan informasi kesehatan, kebutuhan sarana dan keputusan persarana di unit reka medis dan informasi kesehatan, mengkonsepkan ruangan reka medis dan informasi kesehatan. Baiklah, yang pertama yaitu sumber daya di unit reka medis dan informasi kesehatan. Menurut Edi Sutrisno, dalam kurung 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia, halaman 3, mengatakan dalam persaingan, sebuah organisasi harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi atau perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Selanjutnya, Edi Sutrisno dalam kurung 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia, halaman 4, menulis bahwa bagi perusahaan ada 3 sumber daya strategis lain yang mutlak harus mereka miliki untuk dapat menjadi sebuah perusahaan unggul. 3 sumber daya kritis menurut Ruki 2003 adalah: yang pertama, financial resource, yaitu sumber daya berbentuk dana modal finansial yang dimiliki. Kedua, human resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Yang ketiga, informational resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis maupun taktis. Jenis-jenis sumber daya yang diperlukan di unit reka medis dan informasi kesehatan diantaranya: 1. Tenaga reka medis dan informasi kesehatan yang memiliki kompetensi dibuktikan dengan surat tanda registrasi yang masih berlaku dan surat izin kerja. Perekam medis dan informasi kesehatan. Adapun kualifikasi perekam medis, pada pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 55 tahun 2013 ditetapkan bahwa standar kelulusan diploma 3 sebagai ahli madaya reka medis dan informasi kesehatan, standar kelulusan diploma 4 sebagai sarjana terapan reka medis dan informasi kesehatan, standar kelulusan sarjana sebagai sarjana reka medis dan informasi kesehatan, standar kelulusan magister sebagai magister reka medis dan informasi kesehatan. 2. Dana yang dibutuhkan untuk kepentingan sebagai berikut. Sumber SDM antara lain: gaji dan lembur karyawan, pakaian seragam kerja, pengembangan sumber daya manusia. Peralatan antara lain: pembelian alat-alat, penggantian alat yang rusak, pengembangan alat-alat, pengembangan sistem pelayanan reka medis dan informasi kesehatan, penyimpanan reka medis, elektronik reka medis. 3. Kebijakan prosedur yang harus ada diantaranya: kebijakan nasional antara lain undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri. Selanjutnya, kebijakan lokal, pedoman atau panduan, standar prosedur operasional, surat keputusan direktur program kerja. 4. Fasilitas yang harus ada antara lain di meja kerja, meja meeting, kursi, komputer, printer, lemari arsip, penyejuk ruangan, AC atau kipas angin, alat tulis kantor, alat komunikasi. 5. Pemasaran antara menjaga dan harus meningkatkan pelayanan reka medis dan informasi kesehatan dengan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan yang dimiliki unit lain, dan pemimpinan akan memberikan citra yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat internal maupun eksternal yang membutuhkan informasi reka medis dan informasi kesehatan. Menurut Al-Masri 2016, sumber daya manusia adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Perekam medis dan informasi kesehatan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal rekam medis dan informasi kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 55 tahun 2013 dikatakan bahwa perekam medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundang. Namun pada tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ditetapkan perekam medis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis, informasi kesehatan pada sarana kesehatan. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang kebutuhan sarana dan keputusan persarana di unit rekam medis dan informasi kesehatan. Kebutuhan sarana dan keputusan persarana di unit rekam medis dan informasi kesehatan, yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Jenis-jenis sarana yaitu untuk jenis-jenis sarana yang dibutuhkan di unit rekam medis dan informasi kesehatan antara lain: pertama, alat penyimpanan dan penjajaran, yaitu rak terbuka, lemari 5 laci, rak statis dan dinamis. Lemari arsip standar, file tegak berputar. Yang kedua, perlengkapan penyimpanan, penyekat, map, penunjuk, kata tangkap, alat bantu kearsipan, tenaga dengan alas karet pada kaki. Selanjutnya, alat distribusi. Distribusi adalah pengiriman rekam medis untuk memenuhi permintaan rekam medis dalam pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai alat transportasi seperti troli barang, lift barang, sepeda berkeranjang, pneumatic tubing system, lift dokumen. Kebutuhan rak rekam medis. Model rak rekam medis: rak terbuka, lemari 5 laci, rak statis dan dinamis. Cara menghitung kebutuhan rak: jumlah rekam medis yang akan disimpan, pertumbuhan jumlah rekam medis, model rak yang akan dibeli, ketebalan rekam medis, posisi penyimpanan yang digunakan. Prasarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit menetapkan bahwa prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan rumah sakit bisa berfungsi. Ruangan penyimpanan rekam medis: atap, langit-langit, dinding, dan partisi lantai. Baiklah, kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga yaitu tentang mengkonsepkan ruangan rekam medis dan informasi kesehatan. Kegiatan pelayanan rekam medis. Jenis kegiatan pelayanan rekam medis. Kegiatan adalah suatu tindakan, pekerjaan, dan bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit rekam medis dan informasi kesehatan. Pelayanan adalah proses memenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Gemala Hatta berpendapat bahwa kegiatan pelayanan rekam medis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, pekerjaan standar, diantaranya pengelolaan sistem rekam medis dan informasi kesehatan sejak pendaftaran pasien hingga menyimpan rekam medis. Kedua, penerapan kegiatan yang memerlukan ilmu medis
ilmu medis kesehatan, statistik rumah sakit, indeks penyakit dan tindakan, analisis kualitatif dan kuantitatif. Ketiga, penerapan pekerjaan yang memerlukan penguasaan metodologi riset, standar pelayanan medis, teknik pengolahan data, statistik lanjut. Rancangan ruangan reka medis. Model rancangan ruangan reka medis tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap, di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering masuknya orang kerja untuk memerlukan sesuatu usaha. Tujuan pengaturan tata letak antara lain memberikan kemudahan optimis bagi arus komunikasi arus kerja, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang, memudahkan pengawasan, memberikan kemudahan yang tinggi bagi setiap gerakan karyawan, menghindari dari kemungkinan saling mengganggu, menggunakan segenap ruangan dengan baik, memisahkan pekerjaan berbunyi keras, terciptanya kesan yang baik bagi organisasi, pelaksanaan pekerjaan ditempuh jarak terpendek. Fungsi ruangan kerja unit reka medis dan informasi kesehatan, ruangan pendaftaran, ruangan pengolahan data, ruangan penyimpanan reka medis, ruangan manajer atau kepala, ruangan rapat, ruangan tamu, pantry. Pemanfaatan ruangan secara efisien dan efektif. Dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, pada pasal 17 ditetapkan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, SDM, kefarmasian, dan peralatan. Tujuan penyimpanan. Pertama, menyediakan reka medis yang utuh dan lengkap. Kedua, efisiensi waktu dan tenaga untuk menemukan reka medis. Tiga, mengamankan dan melindungi reka medis dari bahaya. Keempat, menjaga informasi yang terkandung di dalamnya. Tata letak reka medis. Meja dan reka medis diatur agar efisien, penempatan alat elektronik, pengontrolan suhu, sirkulasi udara, ventilasi jendela, penerangan, warna tembok, lantai, furnitur, alat-alat lainnya, petugas tidak terlalu mondar-mandir, kegiatan yang perlu dekat dengan pintu masuk, alat-alat dekat dengan petugas, jarak antar meja 1 sampai 1 atau 5. Pengawasan sebaiknya berada di posisi strategis. Ruangan penyajaran di belakang untuk keamanan reka medis, pengaturan dan efisien dan efektif. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.